Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Istiqomah Intaryati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo teman-teman, apa kabar ini semuanya? Baik. Oke, selamat datang di podcast kita kali ini yang akan berbicara dan membahas tentang produk kebijakan publik. Seperti kita ketahui, revolusi industri 4.0 yang bahkan sudah mulai dibahas era society 5.0 membahas bagaimana teknologi bisa berkembang dengan cepat dan hampir semuanya sudah berbasis digital. Jadi suatu kebijakan publik itu adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik dan pemerintahan. Dalam podcast kita kali ini bertema kebijakan publik dan aplikasi, kita akan mengambil tema tentang aplikasi pelayanan kepegawaian terpadu untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian ASN di lingkungan pemerintah Kota Kediri, yaitu seperti pelayanan kepegawaian terpadu, pengurusan izin belajar, dan pengusulan penghargaan Satya Lancana Karya Satya. Oleh karena itu, dua narasumber kita kali ini yang setelah hadir di sini, beliau berdua ini yang menangani atau yang bertugas sebagai admin PKP, pengurusan izin belajar dan pengusulan tanda penghormatan Satya Lancana Karya Satya di BKPPD Kota Kediri. Oke, narasumber kita yang pertama Mbak Miftah Wijaya, ya, staf pelaksana bidang diklat pembinaan dan pengembangan karir BKPPD Kota Kediri. Oke, mari kita kenal langsung aja ya. Silakan Mbak Miftah. Perkenalkan, nama saya Miftah Wijaya, staf pelaksana di BKPPD Kota Kediri. Jadi di sini saya ditunjuk sebagai admin PKP yang menangani izin belajar. Oke, selanjutnya narasumber yang kedua, Mbak Solehah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Solehah Dwi Pratiwi. Saya sebagai staf di bidang diklat BKPPD Kota Kediri. Di sini saya ditunjuk sebagai admin PKT Satya Lancana. Terima kasih. Oke, baiklah, kita akan kembali ke topik pembahasan kita ya. Saya mendapatkan info dari Instagram Harmoni Kediri bahwa BKPPD Kota Kediri telah melakukan launching aplikasi PKT di Hotel Lotus yang dibuka langsung oleh Bapak Wali Kota. Sebenarnya apa sih PKT itu? Mengapa aplikasi itu dibuat? Bagaimana menurut Anda semua? Benar sekali Mbak, pada saat yang lalu BKPPD Kota Kediri telah launching aplikasi PKT di Hotel Lotus yang dibuka langsung oleh Bapak Wali Kota Kediri dan dihadiri oleh seluruh kepala OPD, camat, dan lurah. Adanya aplikasi PKT ini dibuat untuk memudahkan ASN untuk memproses semua produk layanan kepegawaian yang ada di BKPPD Kota Kediri tanpa harus datang langsung ke kantor BKPPD. Jadi seluruh proses baik pendaftaran, verifikasi, validasi, hingga pengesahan dan penerbitan layanan kepegawaian dilakukan secara elektronik. Oke. Bagaimana Mbak Sol? Menurut Anda terkait aplikasi PKT ini? Menambahkan jawaban dari Mbak Miftah tadi ya Mbak, aplikasi PKT merupakan sistem yang terintegrasi dengan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan aplikasi kepegawaian yang efektif dan efisien. Sebelumnya di Kota Kediri ini sudah ada dua aplikasi, yaitu Simpek dan Arsip Digital. Dua aplikasi ini berisi tentang terkait dengan riwayat pendidikan, SKP, KP, izin belajar, dan masih banyak lagi. Jadi PKT ini nanti PNS yang ingin mengajukan pengusulan izin belajar misalnya, mereka tidak perlu lagi mengunggah persyaratan seperti KGB, KP,
tidak perlu. Itu sudah ada di otomatis gitu loh Mbak. Jadi sekalinya klik pengajuan, nanti berkas persyaratan yang dibutuhkan itu sudah muncul semua di situ. Itulah fungsinya integrasi tadi, integrasi dengan arsip digital dan SIMPAK. Begitu Mbak. Oke. Jadi dalam aplikasi PKT ini ya Mbak Miftah menangani izin belajar, sedangkan Mbak Solaika menangani terkait pengusulan Satya Lencana Karya Satya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apakah aplikasi PKT ini ada fitur lain selain izin belajar dan Satya Lencana? Di aplikasi PKT ini Mbak ada 9 fitur. Antara lain ada kenaikan gaji berkala, pensiun, kenaikan pangkat, izin belajar, rekom seleksi tugas belajar, izin tugas surat belajar, terus surat keterangan, Satya Lencana, dan juga cuti. Jadi nggak hanya izin belajar dan penghargaan Satya Lencana saja. Tadi Mbak Soleka menyebutkan adanya surat keterangannya, ya. Apa itu yang dimaksud surat keterangan? Sedikit menambahkan informasi ya. Surat keterangan tersebut berisi tentang ini. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin, surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar, dan surat keterangan tidak melakukan tindak pidana. Jadi ketiga surat itu, surat keterangan tersebut ini biasanya digunakan oleh ASN yang mau mutasi ke luar daerah. Sebagai admin PKT itu yang menangani izin belajar dan Satya Lencana Karya Satya itu, menurut Anda apa perbedaan yang terlihat sebelum dan sesudah adanya aplikasi PKT ini? Maksud saya dampaknya kepada PNS Kota Kediri. Sebelumnya kan sebelum ada PKT ini gini, jadi ASN yang mau mengajukan izin belajar tuh mereka harus ini ya, mengumpulkan berkas persyaratan izin belajar dan dikirim ke BKPPD serta surat pengantar dan dari masing-masing OPD. Tetapi sekarang dengan adanya PKT ini, ASN tinggal buka aplikasi PKT, klik ada nanti pilihannya izin belajar, terus tambah pengajuan, sesuai berkas yang diperlukan sudah otomatis ada. Jadi ASN tinggal memberi nomor surat pengajuan, tanda tangan kepala OPD, habis itu nanti diupload ke ini aplikasi PKT, selanjutnya diajukan klik kirim ke BKPPD untuk diproses lebih lanjut. Gitu, oke. Jadi di setiap daerah itu tentunya ada peraturan yang berbeda ya terkait pengajuan izin belajar itu. Bisa dijelaskan secara singkat peraturan Wali Kota Kediri yang mengatur tentang izin belajar tersebut? Oke. Untuk ASN yang diberikan izin belajar, jadi harus menaati ketentuan-ketentuannya adalah ASN yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun terhitung sejak diangkat sebagai ASN. Yang kedua, surat keterangan pimpinan pendidikan tinggi yang menyatakan bahwa program studi yang diikuti telah mendapatkan izin operasional terakreditasi minimal B dan bukan merupakan kelas jauh atau Sabtu Minggu. Yang ketiga, membuat surat pernyataan tertulis bermaterai 10.000 yang menyatakan bahwa pendidikan yang diikuti di luar jam dinas, jadi tidak mengganggu pekerjaan atau tugas dinas sehari-hari. Terus bersedia menanggung seluruh biaya kebutuhan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari pemerintah daerah. Jadi ASN harus ini ya menanggung biayanya masing-masing. Selanjutnya tidak menuntut jabatan, terus bidang pendidikan yang diikuti linier. Selanjutnya mengikuti pendidikan pada pendidikan tinggi yang telah terakreditasi minimal B. Yang terakhir menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Pastinya dengan adanya aplikasi ini, PNS yang ingin mengajukan tidak perlu lagi datang ke kantor BKPPD Kota Kediri. Jadi cukup buka layar komputer, klik-klik selesai, udah kirim gitu aja ya. Nggak seperti dulu yang lebih harus mengumpulkan berkas, harus ini ya. Jadi untuk Satya Lencana Karya Satya itu apa bisa diajukan
oleh seluruh PNS atau ada pembatasan masa kerja atau yang penting itu PNS gitu loh yang bisa mengajukan? Syarat utama untuk pengajuan penghargaan ini ya Mbak, mereka adalah PNS, bukan pegawai P3K. Selanjutnya ada jenjang tahun untuk masa kerja, yaitu 10 tahun, 20 tahun, dan juga 30 tahun. Jadi untuk pegawai yang mungkin masih baru atau masa kerjanya baru 5 tahun, 7 tahun, itu tidak bisa mengajukan. Kemudian saya mendengar informasi itu bahwa sebenarnya Satya Lencana ini yang memproses adalah Kemendagri ya? Iya, betul sekali. Bagaimana prosesnya dan apa harapan ke depannya? PKT ini sebenarnya membantu dan memudahkan kita dan juga pegawai untuk pengusulan penghargaan. Namun kita masih harus menginput lagi ke aplikasi Siola Kemendagri. Jadi enggak dari ASN itu mengajukan langsung diterima, tidak. Kita harus menginput lagi, memasukkan lagi data-data pegawai yang mengajukan itu ke aplikasi Siola Kemendagri. Jadi di sini tuh kita admin PKT itu hanya sebagai istilahnya perantara gitu loh Mbak, enggak langsung tahu kamu dapat, kamu enggak gitu. Jadi harapan kedepannya tuh aplikasi PKT ini bisa langsung sinkron dengan aplikasi Siola Kemendagri. Kita sebagai admin harapannya tidak perlu lagi menginput nama satu persatu gitu Mbak. Harapannya seperti itu. Oke. Untuk izin belajar yang sepertinya banyak yang menjadi pertanyaan itu pada saat kapan seseorang yang sedang menempuh kuliah itu bisa mengajukan izin belajar? Kalau PNS tersebut sudah lulus, kemudian dia baru mengajukan izin belajarnya, itu bisa apa enggak? Untuk ASN yang bisa mengajukan izin belajar itu pada saat sudah mendaftar di universitas yang dituju. Jadi sampai ASN tersebut bisa mengajukan IBL itu sampai ASN tersebut sebelum lulus kuliah atau wisuda. Jika sudah lulus, ASN tersebut jadi tidak bisa mengurus izin belajar dan itu tidak kami proses dan tidak diakui. Yang lebih senior dari kita, di mana mereka terkadang memakai aplikasi saja itu masih bingung. Apa tidak memerlukan banyak waktu untuk beliau itu untuk belajar? Apakah tidak efisien waktu gitu? Insya Allah aplikasi ini sangat mudah digunakan. Tapi untuk generasi di atas kita mungkin sedikit harus diulang 2 kali, mungkin 3 kali. Tapi untuk lebih mudahnya BKD juga menyediakan YouTube dengan nama YouTube-nya adalah ASN Kota Kediri. Jadi semua tutorial yang diperlukan oleh pegawai Kota Kediri sudah ada di channel YouTube ASN Kota Kediri. Baik, saya mau sedikit menambahkan ya Mbak Dini. Jadi untuk masuk aplikasi ini masing-masing PNS tuh cukup menggunakan username dan passwordnya itu pakai nicknya masing-masing. Jadi kan mudah banget diingat. Jadi aduh apa sih passwordnya kayak gitu kan. Jadi nggak perlu menghafal banyak user ataupun password. Jadi PNS yang mau mengubah passwordnya juga bisa sih sebenarnya supaya lebih terjaga aja data-datanya kayak gitu. Oke, baiklah. Sekarang kita akan membahas tentang kebijakan publik. Dalam kebijakan publik itu menurut Charles Jones ada 5 komponen kebijakan publik yang yaitu goals, plans, programs, decision, effect. Menurut Anda, apakah hubungan komponen kebijakan tersebut dengan adanya aplikasi PKT ini? Jadi PKT itu sebenarnya tujuannya gini, untuk mempermudah pelayanan kepegawaian PNS Kota Kediri. Jadi mereka udah nggak harus datang langsung ke BKD, harus nggak buang-buang waktu lagi, nggak mengumpulkan berkas-berkas lagi. Terus untuk rencananya kedepannya itu PNS Kota Kediri bisa memproses pelayanan kepegawaian secara online. Untuk secara programnya
upaya yang dilakukan BKPPDD adalah untuk memperkenalkan PKT. Salah satunya dengan melakukan BIMTEK dan juga tutorial yang ada di YouTube. Menambahkan ya Mbak, jawaban dari Mbak Miftah tadi, untuk keputusan atau tindakan yang dilakukan adalah dengan diterbitkannya perwal PKT yang telah disahkan pada tahun ini, yaitu tahun 2021. Secara efek, pelayanan kepegawaian menjadi efektif dan efisien. Pegawai tidak perlu datang ke kantor BKPPD untuk mengurus pelayanan kepegawaian. Mereka cukup membuka aplikasi PKT di kantor masing-masing atau di rumah masing-masing, dan semua berkas yang dibutuhkan akan terupload di arsip digital. Oke, rupanya menarik sekali ya perbincangan kita hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah pemerintah Kota Kediri itu sekarang mempunyai suatu aplikasi yang melayani kepegawaian PNS Kota Kediri khususnya. Jadi namanya pelayanan kepegawaian terpadu. Tapi kali ini kita membahas saja soal izin belajar sama Satya Lancana Karya Satya ya. Tapi sebenarnya aplikasi ini tidak hanya menangani terkait Satya Lancana Karya Satya aja sama izin belajar, tapi juga di situ ada fitur pelayanan kepegawaian antara lain kenaikan pangkat, gaji berkala, surat keterangan, ya, kemudian pensiun, cuti. Jadi tidak hanya Satya Lancana sama izin belajar aja ya. Semoga aplikasi ini kedepannya bisa memberikan manfaat bagi ASN pemerintah Kota Kediri pada khususnya dan dapat berjalan efektif sesuai apa yang diharapkan. Oke, terima kasih atas kehadirannya Mbak Miftah dan Mbak Solehah ya. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan yang lain tentunya. Salam sehat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.